Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari penipu dan orang yang curang, sebab Engkaulah Allahku dan kekuatanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat paroki Santo Wirenfried Lambunga yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini di hari Minggu Prapaskah yang kelima berkisah tentang peristiwa kebangkitan. Yesus ia membangkitkan Lazarus beberapa hari sebelum pekan penderitaannya dimulai, adalah pralambang kemenangan Yesus atas maut, dan bagi kita sekaligus tanda pengharapan akan jaminan hidup baru dalam Kristus. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat datang menjumpai kita. Rasakan kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau telah mengalahkan maut dan kini hidup di sisi Bapa. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib, dan berkat kebangkitannya ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari lamanya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan roh ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanmu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang akan bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus tulisan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan,
sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Semakin maksudlah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa poin penting dari kisah Lazarus dibangkitkan yang boleh saya bagikan untuk kita pada kesempatan pagi hari ini. Hal pertama yang dapat kita lihat dari kisah Injil hari ini adalah kita tidak tahu persisnya, hanya disebut di dalam Injil bahwa Yesus sangat mengasihi Lazarus dan juga keluarga miskin ini.
Kalau Marta dan Maria menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, ini memperlihatkan bahwa mereka mempunyai iman. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, termasuk Lazarus. Sebab tanpa percaya, mereka tidak mungkin menyampaikan berita sakitnya Lazarus kepada Yesus. Mereka yakin, mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Makanya kedua bersaudara, Marta dan Maria, menyampaikan berita sakitnya Lazarus kepada Yesus. Hal kedua yang dapat kita lihat dari kisah Injil hari ini adalah Marta dan Maria memanggil Yesus dengan cara mengingatkannya bahwa Lazarus adalah orang yang dikasihinya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Marta dan Maria mengingatkan Yesus bahwa saudara mereka yang sedang sakit ini sesungguhnya dikasihi oleh Tuhan. Dari sini kita dapat memetik satu pelajaran bahwa dikasihi Tuhan tidak membebaskan kita dari sakit penyakit atau musibah lainnya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Itu bukan berarti secara otomatis kita terbebas dari aneka persoalan hidup, dijauhkan dari aneka masalah dan tantangan. Tapi sesungguhnya kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, aneka soal hidup juga menjadi bagian dari keseluruhan hidup kita. Hal ketiga yang dapat kita lihat adalah bahwa Maria adalah seorang perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dengan kata lain, Maria adalah orang yang pernah memberi persembahan yang sangat bernilai. Dari sini kita dapat menarik satu pelajaran lain. Kenyataan bahwa kita tidak pernah memberi persembahan kepada Kristus tidak membebaskan kita dari masalah kehidupan. Kita berderma, kita bersolidaritas, kita menyampaikan sesuatu kepada sesama saudara yang lain. Itu juga tidak menjadi jaminan bahwa kita terbebaskan dari aneka masalah kehidupan ini. Dan hal yang keempat, Tuhan Yesus tidak langsung pergi mengunjungi Lazarus. Nampaknya ia menolak untuk memenuhi permohonan Marta dan Maria. Penolakan ini pastilah mengecewakan mereka. Sesungguhnya rumah Lazarus sering didatangi oleh Yesus, sering dikunjungi oleh Yesus. Dan karena itu, harapan besar dari Marta dan Maria bahwa ketika kabar saudara mereka Lazarus sakit, seharusnya menurut Marta dan Maria, Yesus harus prioritaskan datang menjumpai Marta dan Maria dan menyembuhkan Lazarus.
Mereka tahu mereka dikasihi Tuhan, dan mereka pun tidak segan-segan mengorbankan persembahan yang besar buat Tuhan. Namun sekarang nampaknya Tuhan menolak permohonan mereka. Tuhan Yesus datang 4 hari setelah Lazarus meninggal dunia. Dengan kata lain, dari kacamata kita, Tuhan datang terlambat. Tidak bisa tidak, tindakan Tuhan Yesus sungguh membingungkan dan mengecewakan Marta dan Maria. Marta dan Maria mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, namun secara tiba-tiba Tuhan memanggil pulang kakak mereka, Lazarus. Lazarus meninggal. Bukan hanya itu, Tuhan pun menolak permohonan mereka. Dan sampai titik kematian Lazarus, Tuhan tidak memenuhi janjinya bahwa Lazarus tidak akan mati. Sungguh membingungkan dan juga mengecewakan Marta dan Maria. Tuhan membangkitkan Lazarus yang telah mati dan dikubur selama 4 hari. Sebagaimana dikatakannya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Singkat kata, Tuhan melakukan mujizat yang jauh lebih besar daripada menyembuhkan. Tuhan buat yang lebih hebat, yakni menghidupkan orang mati. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah sesungguhnya perjalanan kisah dari Lazarus sakit, Lazarus mati, dan Lazarus dibangkitkan. Mujizat ini terjadi diawali dengan Marta dan Maria berinisiatif menyampaikannya kepada Yesus, dan mereka percaya, mereka yakin, dan Tuhan sesungguhnya tidak pernah datang terlambat. Tuhan selalu datang pada waktunya menjumpai kita, sebagaimana Dia menjumpai Marta dan Maria. Memang Lazarus mati dan dikuburkan, tetapi lebih dari itu, Lazarus dibangkitkan. Ini juga menjadi gambaran pralambang akan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bila Yesus telah menyembuhkan yang sakit, bila Yesus telah mengusir roh-roh jahat, dan bila Yesus telah membangkitkan Lazarus, maka tidak ada yang mustahil baginya untuk melakukan mujizat di tengah-tengah kita di saat yang mencemaskan sekarang ini. Ada wabah virus corona COVID-19. Tuhan pasti memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan situasi ini. Tuhan pasti datang dengan pertolongannya kepada kita. Tuhan pasti datang dengan pertolongannya tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Karena di balik peristiwa yang sedang mencemaskan saat ini,
Tentu Tuhan pasti punya rencana untuk umat manusia. Kita mau belajar dari Marta dan Maria untuk datang bertemu, berjumpa dengan Yesus. Tidak hanya di dalam gereja ini, tapi juga di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, teristimewa di hari-hari menjelang pekan suci di paroki ini. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdiri menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya bagi gereja Allah. Ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu, agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu, dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka, sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Marilah kita mohon, doa kami ya Tuhan, bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah. Ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Semoga kami pun dengan giat berjuang melaksanakan panggilan perutusan kami dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami Roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan menerima roti yang kami siapkan ini. Ini dari bumi dan usaha manusia yang baik, kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan menerima anggur yang kami siapkan ini. Ini dari pohon anggur dan usaha manusia yang baik, kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah Tuhan kami mengarah kepadamu ya Allah Bapa kami, semoga persembahan telah kami siapkan dan berkenan padamu. Ya Tuhan, berikan aku dari kesalahan, sucikan aku dari dosa-dosa. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun anak Yopi Balimula yang ke-27. Kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup dan tugas belajarnya. Juga mohon perhatian kekal bagi jiwa Bapak Elias Kiapati, genap 12 tahun meninggal dunia. Kiranya berkat doa-doa kita dan jasa Tuhan kita Yesus Kristus, orang kasih kita yang telah meninggal dunia, berbahagia bersama para kudus di surga. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Moga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putra-Mu bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami pun memadukan suara dan dengan penuh sukacita bernyanyi.
kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Kami mohon berkat dan perlindungan-Mu ya Tuhan bagi seluruh umat-Mu di paroki ini. Jauhkanlah kami dari serangan virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Kiranya kami sekalian tetap tekun setia menuruti perintah, arahan dari para pihak untuk menyelamatkan kami, menjauhkan kami dari virus corona yang membahayakan ini. Kami menyampaikan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan limpahkan kepada kami di paroki ini. Istimewa dalam pekerjaan rehabilitasi gereja paroki kami. Sampai saat ini pekerjaan kami sudah rampung. Untuk itu kami menyampaikan syukur dan terima kasih untuk segala bantuan yang telah Engkau salurkan melalui sama saudara kami, umat di paroki ini, dan juga para donatur dan para penerima dimanapun mereka berada. Kami juga bersyukur dan bergembira bersama saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran. Juga kami ingat akan semua mereka yang telah meninggal dunia yang kami doakan hari ini, dan juga semua mereka yang terserang wabah virus corona. Kiranya Engkau menerima mereka dalam kebahagiaan surgawi dan memberi penghiburan kepada segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Berkat-Mu kami pinta juga ya Tuhan untuk para dokter, para perawat, sukarelawan, sukarelawati yang menolong dan membantu serta merawat para penderita virus corona. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampur untuk darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri misa hari ini, mari kita sama-sama berdoa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasi kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus kami berdoa. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan yang sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon semoga Ia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk bersiara menuju kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara-saudari sekalian, dan semua mereka yang kita ingat dan doakan dalam perayaan ini. Usaha dan pekerjaan kita setiap harinya senantiasa dalam lindungan, bimbingan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.